M. Jibril, pelaku pembunuhan Putri Sari Nurcahyani yang mayatnya ditemukan di persawahan Desa Punto Cindegoa, sakit hati karena korban meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Padahal, dari pengakuan tersangka, dia tidak mengakui jika dirinya lah ayah dari janin yang ada di dalam perut korban. Dalam press release yang digelar di Mapolres Goa Rabu kemarin, Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak mengatakan jika tersangka dan korban mulai berpacaran sejak Juli 2024. Hubungan mereka terjalin dikarenakan kerja di tempat yang sama, yakni pabrik di Kecamatan Bajeng. Dari hasil otopsi, janin korban berusia sekira 4 hingga 5 bulan. Kapolres tidak menjelaskan apakah selama 6 bulan menjalin hubungan, keduanya sempat berbuat melebihi sepasang kekasih. Intinya, kata Reonal, pelaku tidak terima karena keluarga korban bersama atasan di tempat kerjanya mendatangi rumahnya dan bertemu ibu pelaku. Di situ, keluarga korban meminta bertanggung jawab dan membuat ibu pelaku histeris dan menangis karena kaget anaknya menghamili anak orang. Di saat ibu pelaku berjanji akan bertanggung jawab, cowok 18 tahun itu justru merencanakan menghabisi nyawa kekasihnya. Ia kemudian memanggil korban untuk bertemu. Setelah mengobrol beberapa saat di sebuah kosan, pelaku mengajak korban dengan motor masing-masing menuju ke arah TKP, Desa Bonto Cinde, Palangga, Kabupaten Goa. Dengan membabi buta sambil mata tertutup, pelaku melakukan penganiayaan kepada pelaku. Hingga akhirnya polisi menemukan 79 tusukan di tubuh korban setelah diotopsi. Rencana yang dilakukan oleh pelaku atas nama M. Jibril, 18 tahun, wira swasta, dia berdomisili di Kabupaten Jeneponto di Bangkalan. Sedangkan korban umur 18 tahun dengan inisial dengan nama Putri Indasari N, pekerjaan wira swasta juga, satu tempat kerja mereka ini, bertempat tinggal di Labakang Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Motifnya adalah, alasannya adalah sakit hati, di mana satu hari sebelumnya ini keluarga korban bersama dengan bos atau atasan di tempat korban bekerja itu mendatangi rumah pelaku meminta pertanggungjawaban karena korban ini hamil, dalam kondisi hamil. Dan di situ ibunya korban memang sedikit terkejut dan bersedia untuk anaknya akan segera menemui korban untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku keesokan harinya mendatangi korban, kemudian sempat ngobrol di sebuah kos-kosan, kemudian mengajak korban menggunakan motor secara masing-masing menggunakan motor masing-masing menuju di mana tempat TKP terjadi. Di situ begitu kita di tengah persawahan, korban ini tersangka langsung membabi buta melakukan penganiayaan dengan menghujamkan 79 kali tusukan ke tubuh korban. 79 kali ke tubuh korban. Sehingga ada 12 luka memar, 1 luka lecet, 6 luka iris, dan 79 luka tusuk. Kita sudah lakukan otopsi korban dan benar didapatkan janin berusia 4 sampai 5 bulan di dalam tubuh korban. Jadi itulah kenapa pelaku rupanya setelah kita dalami, pelaku katanya sakit hati karena korban mendatangi rumahnya dan membuat ibunya menjadi histeris dan menangis-nangis. Itu alasan dari pelaku kepada korban. Barang bukti yang kami bisa amankan dua buah sepeda motor, yaitu motor pelaku dan motor korban. Ini motor pelaku. Kemudian ada baju, kemudian ada celananya korban, kemudian
eh, untuk badik dan handphone kita masih lakukan pencarian karena badik dan handphone dibuang di salah satu tempat di rawa-rawa. Hari ini akan masih kita lakukan pencarian. Saya kira itu rekan-rekan. Kejadian itu pukul 02.00 WITA. Ya, TKP-nya di Dusun Bonto Cinde, Desa Panakukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Ini bisa terungkap atas cepatnya laporan dari warga setempat. Kemudian kami bisa ungkap ini kurang dari 12 jam dari laporan ditemukan mayat di TKP. Bang, ini pelaku direncanakan memang di atas. Ya kalau kita lihat dari modusnya direncanakan. Karena dia datangi korban, ajak ngobrol, kemudian dia merencanakan mengajak korban menggunakan motor masing-masing menuju jalan-jalan alasannya. Habis itu di TKP dia turun dari motor, di situ dia lakukan pembunuhan. Dia tuntaskan pembunuhan berencananya dia dengan menusuk 79 kali kepada korban. Apa hubungannya Bang? Ada hubungannya dengan korban? Jadi hubungan sama korban adalah pasangan kekasih. Kalau alasan dari pelaku katanya yang menghamilinya bukan pelaku. Tapi kita tidak mengejar ke sana. Pada intinya pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan ini bisa kami buktikan dari apa yang kami temukan dan beberapa keterangan dari beberapa saksi dan apa yang ada di TKP. Bang, tunggal pelaku. Saat ini masih kita tetapkan satu pelaku. Pasalnya Pasal 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Selain itu Bang, apakah ini pelaku memang tidak mau bertanggung jawab karena menduga pacarnya dihamili oleh orang lain atau gimana Bang? Sampai saat ini kita masih dalamin itu ya, tapi pada intinya pada intinya pelaku tidak terima kalau korban ini mendatangi rumah pelaku dan minta pertanggungjawaban itu kepada menyampaikan itu kepada orang tua pelaku, sehingga membuat orang tua pelaku menjadi histeris. kabarnya bahwa korban dengan pelaku akan meminta Ya itu kalau ada keterangan dari pada hasil pertemuan itu bahwa ibunya pelaku siap untuk akan menyuruh pelaku untuk bertanggung jawab pada korban. Ya. Namun besoknya itu yang terjadi, beda dengan yang disampaikan. Bang, di mana mereka ketemu ini Bang? Awal mereka jalan berdua motor, mereka udah janjian atau sebelumnya seperti apa Bang? Atau ada orang lain? Sudah janjian. Ya, setelah korban dan pelaku berbincang di rumah kos tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21 WITA, pelaku meninggalkan rumah orang tuanya setelah dia tahu bahwa didatangi oleh korban dengan menggunakan satu unit motor Scoopy dan mengajak korban ketemuan. Sekira pukul 23.00 korban dan pelaku bertemu di pinggir polos Jalan Palangga Makassar dengan menggunakan motor masing-masing lalu menuju rumah kos pelaku ya di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Setelah itu korban dan pelaku berbincang di rumah kos tersebut. Kemudian pelaku mengajak korban untuk keluar jalan-jalan menggunakan motor masing-masing. Ya, menggunakan motor masing-masing, kemudian berhenti di tempat kejadian dan di situ terjadi tindak pidana pembunuhan dan sempurnanya tindak pembunuhan berencana. Saksi lain Bang ada Bang? Korban dan pelaku sudah berapa lama Pak berpacaran? Kalau keterangan dari pelaku bahwa mereka menjalani hubungan pasang kekasih sejak bulan Juli tahun 2024 dan mereka ini bekerja di tempat kerja yang sama ya, sebagai karyawan di salah satu pabrik di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Bang, saksi lain ada Bang yang dalam kasus ini yang melihat atau seperti apa? Atau ada mengarah ke yang Ya, saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan atas nama inisial FN ya, umur 20 tahun, kemudian dengan inisial PS karena saksi ya kita harus inisialkan, umur 32 tahun. dia Ya. perannya seperti apa Bang saksinya itu? Yang mengetahui ditemukannya jenazah pertama. Siap. Ya, saya kira itu ya. Siap. Oke. Bang, Yuk. katanya korban ini berstatus mahasiswa gimana sih Bang? Enggak, dia sudah kerja di salah satu perusahaan di pabrik di Kecamatan Bajeng. Cukup ya. Bang, tolong foto dulu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.